Wilujeng Sumping. Oke, kembali lagi di 24 Studio Bandung. Saya dengan Maya dan di sebelah saya ada Minho. Bapak Minho. Dan kita mau ngebahas masalah dunia perkuriran. Nah, sekarang kemarin kan banyak yang nanya nih, episode berikutnya kapan nih gitu loh. Dan makasih banget yang udah komen-komen di bawah, yang udah subscribe, yang udah like. Kan Pak Hamdan udah lihat tuh komen-komennya tuh, banyak komen-komen tuh. Coba mungkin Pak Hamdan bisa jawab deh sebagian-sebagian atau satu-satu. Ya, di sini ada beberapa komen. Saya dari Gogongpo. Terus saya ikutin, ini mah keren. Aduh, terima kasih Bapak Gogon. Naik MJ bilangnya Lee Min Ho. Ya, tuh kan mirip Lee Min Ho mirip saya. Iyain aja. Ya lah. Ada lagi dari Aldo Widodo, sukses terus Hamdan, jangan lupa sarapan yang tebegang. Aduh, Terima kasih Bapak Aldo. emang begang, aduh. Terus dari Aritama, wajib nonton nih video selanjutnya, harus dong. Hari sekarang ini yang kedua ya. Terus ada lagi yang komen lain Minho meren tapi solihin. Aduh, Itu kayaknya lebih pas tuh. solihin. Aduh, punten anu namina ya solihin mah. Sangat maksa. Itu yang di video pertama Bu ya. Maksudnya yang intro. Oke, sekarang yang episode pertama ya sekarang. Yang ini dari trio W. Terima kasih Trio Perfect. Keren banget si tetehnya pakai tato, si Akang ganteng juga. Aduh, terima kasih. So keren. Dari Aldo Widodo, pengalaman sebagai kurir yang mantap membuat konsumen puas. Benar. Bapak Aldo, terima kasih nih udah komen di 2 video kita nih. Mantap. Penonton setia Bu ya? Iya, berarti perlu nih kayaknya kalau misalnya Pak Aldo mau diundang jadi narasumber boleh. Iya. Pastilah kalau misalnya yang ini ya Bu ya. Nah, kan minggu lalu kita ada Lee Min Ho ya. Iya. Dari Korea ya, berarti ya Lee Min Ho jadi kurir ya, kurirnya di Bandung. Oke. Nah, sekarang kita sepertinya akan ada kedatangan narasumber ya. Narasumber dari Thailand. Wah, gila keren banget ya, kemarin dari Korea, sekarang dari Thailand. Namanya aku lihat dulu. Jumpol Adul Kitipon. Jumpol. Oh, jempol ya, jempol. Oke. Ya, sekarang Bapak Jempol bisa silakan slide masuk. Ding 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 ding. Wah, langsung senyum dia. Halo, Bapak Jumpol. Namanya siapa, Pak? Nama asli Aldiansyah. Aldiansyah. Salaman dulu, Pak. Oke, salaman dulu. Oke, Bapak Aldi itu berarti seorang pejuang jalanan juga ya, Pak? Ya, sekitar kurang lebih 3 tahunan lah. 3 tahunan ya. Oke, gimana tuh Pak kesan dan pesannya? Kesannya dulu deh. Pesannya mah nanti aja di terakhir. Kesannya karena emang nggak mau terlalu diatur. Kalau misalkan pengen ngopi ya tinggal ngopi. Kalau di lapangan kan, kalau mau merokok ya tinggal merokok. Itu aja sih kesan-kesannya. Lebih enaknya. Terus selama menjalani itu senang nggak sih? Emang sukanya di lapangan jadi bawa enjoy. Ya. Oke. Seperti yang kita bahas ya minggu lalu. Apapun yang kita kerjain, kita harus terlalu enjoy biar kita nggak ngerasa terbebani aja. Gitu. Oke, mungkin Bapak Hamdan punya pertanyaan untuk Bapak. Bapak. Dari Thailand. Oh, sorry. Ya. Sama-sama pejuang jalanan kan ya. Sering ngeliat lah ada video lucu gitu si kurir pas mau kirim ternyata ada anjing. Nah, coba punya cerita yang kayak gitu nggak? Ada sih pernah di Jalan Anu. Jalan anu? Adalah jalannya. Oh. Saya masuk itu emang waktu masih pertama saya masuk, nggak dikunci, nggak digembok, jadi buka kunci masuk, pas udah mau ke pintu tiba-tiba
Anjingnya kaget, saya juga kaget. Anjingnya kaget, saya juga kaget. Ya saya lari langsung, emang dia juga ngejar gitu. Cuman itu kalau masalah doggy. Tapi kenapa anjingnya kaget ya? Yang lihat saya lebih serem. Oh gitu. Lebih serem daripada anjing. Ada lagi nggak sih? Yang lucu-lucu gitu pas cerita-cerita kejadian. lucu. Kalau tidak lucu ya adalah beberapa gitu. Kayak misalkan kita udah kirim paket misalkan, sambil ngapalin alamat juga, kita jalan-jalan lupa nyimpen motor. Itu sering lupa nyimpen motor, terus disandung misalkan di kubangan air gitu. Tapi saya lebih seneng hujan-hujanan sih. Pakai itu bahasa dong hujan-hujanan. Kan emang udah di-prepare dibungkus gitu, pakai trash bag atau plastik kayak gitu. Emang lebih suka hujan-hujanan, lebih melas gitu. Oh, Biar jadi dikasih tips ya, biar dikasih tips. Alhamdulillah gitu. Atau ini hujanan nih, itu punten yang ngerokok, kopi, biasanya gitu. Oh, pantesan. Jadi bisa buat hujan itu adalah rezeki Berkah. itu ya. Ah, itu. Licik kata mama. Lebih suka hujan-hujanan kayak gitu. Kalau cerita nggak enaknya nih, misalnya apa sih yang paling Pak Jempol itu kesel banget kalau pada saat nganterin sebuah paket? Kayaknya misalnya Itu hampir kayaknya hampir sama ya kayak kurir-kurir lain, mungkin kayak alamat nggak jelas, terus dikonfirmasi susah kayak gitu. Terus kalau misalkan COD kita udah konfirmasi buat siapin uang, ternyata dia harus ngambil dulu ke ATM dan kita nunggu sampai 15 menit bahkan sampai setengah jam. Itu kan lumayan ya, lumayan menghambat waktu kan gitu kan untuk pengiriman yang selanjutnya kayak gitu sih. Warna-warni sih kalau orang-orang itu. Ya, berarti pengalamannya tuh udah banyak ya, maksudnya biarpun cuma sekitaran situ pasti, tapi kan di jalanan kan udah pasti ini ya, pasti banyak nemuin sesuatu kayak Pak Hamdan ya. Apalagi kalau preman jalanan. Nah, gimana cerita tuh? Ibu-ibu Mama. lagi anak udah mau mengirim paket ke rumah Anu, misalkan rumah tertentu, kita lagi diam, tiba-tiba ada ibu-ibu pakai motor, ada paket saya nggak? Saya bingung kan, paket saya yang mana? Atas nama siapa bu? Atas nama siapa gitu misalkan? Ke alamat mana kata saya? Ke alamat ini. Emang ibu pesan paketnya lewat jasa kurir apa misalkan? Misalkan jasa kurir A. Saya ini bukan yang itu kata saya itu. Oh ya udah pergi aja gitu aja sih. Cuman kayak gitu aja, kadang-kadang suka ya ketawa aja. Ini kan udah ceritanya Bu ya. Kayaknya ada yang kelewat nih. Ada yang kelewat. Awal mula jadi kurir gimana ceritanya, terus gimana pengalaman pas pertama kali jadi kurir teh, perasaannya kayak gimana, terus susahnya kayak gimana gitu. Pertama tuh waktu pertama teman ngajak, ya emang karena nganggur berarti kan saya. Oh nganggur. Diajak ya, ya udah diambil, dan itu wilayahnya masih mobile, masih luas wilayah pengirimannya. Dan waktu pertama sama si kepala kurir ini dikasih yang best, yang emang hari itu juga harus sampai gitu kan. Ya saya juga masih bingung sih, itu emang dikasih itu 20 paket, nggak banyak, 20 paket. Alhamdulillah keantaranya cuma 3. Dari pagi gitu deh. Emang mencela lah si tempat itu, emang masih bener-bener ngeblank gitu. Dari aplikasi paket itu, si Maps-nya itu emang nggak nentu sesuai dengan yang apa ada di alamat gitu. Jadi nggak mematok dari situ juga. Emang kita bener-bener harus nyari ke titik alamat yang ada tertera di namanya, di mana, jalan mana, dan kalau emang kita blank ya kita konfirmasi gitu Tanpa ngebuka Maps. Enggak matok. Hebat artinya. Pantesan nih. Pantesan cuma 3 dari pagi. Iya, 20 sampai jam berapa itu? Kisaran dari jam 10-an sampai nggak lama sih, paling jam 8 malam. Oh, jumpo. Ya tadi kan mungkin yang apa ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan tiba-tiba nanya. Padahal bukan ekspedisi kita. Beda kurir. Ada nggak yang galak atau gimana ya? Galak lah gitu misalnya, atau nggak senyum atau mukanya galak atau apa? Ya pernah sampai dikata-katain kasar juga pernah. Nah, coba cerita. Itu tuh kejadiannya waktu COD.
Kenapa ya selalu pas COD di kata-kata ini? Rata-rata COD. Terus gimana? Itu teh kita kan udah sampai nih ke lokasi. Yang keluarnya tuh kisaran SD lah, anak kecil. Karena ini barangnya COD, saya konfirmasi, Dek, panggil aja si bapak anunya, kata saya. Karena emang harus diterima dan emang saya juga harus langsung nerima uangnya. Si Ade itu tiba-tiba ya ke sana, manggilin, ternyata keluarlah si bapak itu. Dan pas waktu keluar tuh emang tiba-tiba langsung marah-marahin saya. Kenapa sih? Kamu nggak percaya sama saya, Senang? Saya kan pasti, kenapa nggak dikasih langsung barangnya ke saya, Senang? Ke anak itu, katanya. Ya saya sesuai SOP aja gitu kan, emang harus ketemu sama YBS-nya dan kita terangin bahwa ini COD sekian gitu kan. Dan setelah saya terima uang, saya akan kasih barangnya. Jadi dia tetap marah-marah kayak gitulah, condongnya ke kalimat-kalimat kasar lah. Jadi yang nggak harus diomongin di sini juga gitu. Cuman ya saya, ya lah, kalau sakit hati ya normal lah, manusia gitu kan pasti sakit hati. Cuman ya dibawa enjoy aja. Dibawa enjoy, dibawa ini. Iya, emang kadang-kadang tuh yang COD ya selalu masalah Rata-rata ya. sih COD, nggak tahu Ini kenapa. lampunya kenapa mati sih tiba-tiba. Ya, balik lagi ya di 24 Studio Bandung. Maaf banget nih tadi lampunya tiba-tiba parem. Iya, kenapa ya bro? Selalu aja viral kalau yang customer COD itu yang selalu yang ngomel-ngomel lah apalah sampai dikatain inilah itulah. Tapi kan pernah atau ada lagi nggak yang sampai dimarah-marahin? Kayak misal, kayak saya kan teman nih mencet bel padahal cuma sebentar net, tapi dibilangnya mencet bel jangan berkali-kali tuh gandeng, ya sekali loh. Pernah nggak ada yang kayak gitu nggak kalau sama? Dan ada di jalan air bas gitu kan, emang di situ juga tertera pencet bel sekali aja gitu kan. Saya pencet bel emang nggak tahu dan 2 kali karena emang keadaannya kayak gini hujan dan saya masih banyak barang gitu kan, mau nggak mau emang harus 2 kali lah gitu kan, supaya cepat. Tiba-tiba pas keluar emang marah-marah, pencet bel sekali aja, saya kan jalan dari sana senang. Kata hati saya, emang seluas apa gitu rumahnya. Kadang-kadang suka kesal juga kayak gitu sih, cuman marah-marah kayak gitu. Emang sempet sampai ke fase yang emang udah deket sama YBS ya, emang dia pun sering pesan dan emang udah biasa. Terus kalau misalkan kayak tahun-tahun sebelumnya misalkan lebaran selalu ngasih uang THR kayak gitu. Emang udah pada deket gitu, karena emang saya ruang lingkupnya di situ, nggak pindah-pindah kemana-mana gitu. Nanti emang kalau dia pesan pasti kapan yang nganter gitu. Pasti udah WA, ada paket sekian, simpan aja di meja misalkan gitu sih. Biasanya kalau mau hari besar gitu kan ramai tuh pengiriman. Itu suka kewalahan nggak sih nganter-nganter paketnya? Paling biasanya dari kantor memang udah ada tambahan orang, ada disebutnya freelance. Jadi tambahan orang buat bantuin wilayah situ gitu. Jadi dibagi lagi wilayahnya. Tapi kebantu. Alhamdulillah, lumayan, dikit. Lumayan. Oh, jadi tetapnya banyak gitu. Bener. Oh, tetap numpuk buat besok. Biasanya sih saya menghandle itu tuh, saya dari pas beres ngirim malam kisaran ya jam 11, jam 12 saya ke kantor lagi buat nyusun, terus saya scan di note, terus udah masukin karung. Dan jadi pas pagi-pagi tuh yang lain pada datang istilahnya nunggu barang atau gimana, karena barang saya numpuk ya saya udah berangkat gitu, karena udah dari malam disiapin gitu untuk menghandle beludaknya paket kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Ini boleh diminum? Oh jangan. Oh. Aduh, kan mabok. Nah, Minho mana? Nggak tahu padanya. Mana kopimu? Habis Oh iya. sebelum dimulai. Asik ya. Nasib.
Nah, saya ngalamin nih baru-baru ini 2 kali mogok di jalan, bisa diselahkan. Pernah tuh ngalaman naon gitu, ban kempes, terus stang copok gitu, namanya awet terus stang copok. Ban gelinding ya, ban masih gelinding. Oh, gelinding. Lepas maksudnya dari mana? Atau karung nggak dibawa gitu. Karung bagian nggak dibawa. Ya paling kayak kalau di lapangan ya emang kayak paling bocor. Tapi dihajar aja sih sampai nemu si tambang atau bensin jarang sih, karena emang udah diperhitungkan bahwa kita satu rin itu berapa puluh ribu gitu, misalnya kita full tank emang itu udah full seharian. Itu kalau bensin mah memang sudah bisa diprediksi. Iya. Kalau yang nggak bisa diprediksi itu Kayak kan bocor, terus misalkan motornya ketinggalan, katanya jalan super kelas. Ya paling itu bocor aja sih, paling bocor. Tapi sempatnya gara-gara rem blong jatuh gitu, pernah? Paling kayak di standar. Standar maksudnya? Jadi kita misalnya udah berhenti, kita perasaan kita udah distandarin standar 1. Ternyata belum, karena ya jatuh kayak gitu. saya waktu itu isi bensin. Pede aja kan kayak udah distandarin padahal belum gitu. Itu aja sih. Jatuh celengak-celenguk nggak ada orang lumayan. Celenguk kita apa ada? Celang cileng. Oh, celang cileng. Celang cileng bisa aja lemah. Bahasa Thailandnya itu celengak-celenguk. Celang. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia. Ya Allah. Kelamaan di Korea, Bu. Ada lagi. Paling apa sih yang Jumpo rasain tekanan dari tempat kerja yang jadi kurir itu, tekanan apa aja? Berarti di intern kan, di dalam di kantor. Tekanan kalau misalkan ada TMT itu apa? Si YBS tidak merasa terima kayak gitu. Rata-rata sih yang saya alami kayak di kosan. Kayak di kosan kan, yang kosan tuh ada penjaganya. Kita kan emang udah diumumin kalau di kosan pasti kalau ada penjaganya dikasih ke penjaganya. Nah itu reguler, jadi tinggal terima. Ya biasa kayak itu ngasih. Tiba-tiba ada satu alamat itu si YBS-nya komplain gitu, dan merasa terima. Saya konfirmasi lagi. Padahal si YBS itu udah komplainnya udah sampai marah-marah kayak gitu. Mas gimana barang saya belum datang? Kayak gimana gitulah marah-marahnya sampai agak ada kalimat kasar. Saya jelasin gini ke Pak Yanto misalkan ya, si YBS, si penjaga kosnya. Oh iya saya belum nanyain kayak gitu sih, bikin gedek aja, bikin lah kenapa harus TMT? Harusnya di situ kan diterima oleh siapa biasanya? Emang udah diterangin kan kita foto kayak gitu. Foto aja muka-mukanya. Iya. Tapi kadang-kadang saya suka foto kosannya. Ada juga kan si YBS atau yang penerima barang itu nggak mau difoto. Ya. Takut apa kayak gimana ya, saya menghargai itu juga. Jadi ada yang difoto mau, kadang-kadang suka ada yang minta. Saya nggak difoto, ada kayak gitu. Jadi foto bareng gitu. Selfie. Ada yang dandan dulu atau ada yang gaya gimana gitu, nggak kayak yang di video-video yang Viral bangun tidur kayak gitu. Gak daunan gimana? Ada yang bergaya gitu nggak? Ada yang narsis kayak gitu ada. Macam-macam. Berarti itu salah satu cerita lucu lah ya, sifat-sifat pelanggan ya. Jadi keselnya teman-teman dapet TMT itu. Kalau kesel gimana TMT-nya juga, kalau emang itu bukan salah saya ya saya kesel ke YBS-nya, kenapa nggak konfirmasi dulu ke si penjaga kos kayak gitu. Kalau kadang-kadang ada juga yang kesalahan saya emang si alamatnya baru, terus saya ngasihin ke tetangga gitu. Tapi alhamdulillah nggak sampai hilang sih selama 3 tahun itu. Pernah nyasar nggak? Nyasar alamat? Enggak sih, karena emang wilayahnya emang udah di situ. Tahu banget ya. Ya. Kalau nyasar paling ya kayak beda rumah aja kayak gitu. Kayak kita pencet bel tuh, pernah juga pencet bel pas lihat lagi alamat. Lah, tetangganya bukan ini, tapi mau pergi. Udah ada yang keluar ya udah kita tungguin.
oh Bu maaf salah bukan ke sini tapi yang sebelah gitu. Tapi kalau belum keluar ya kita cabut aja. Kabur. Kalau malas untuk ngejelasin kayak gitu. Ya itu entah mungkin salah alamat terus nggak ini tapi nggak diambil atau gimana, maksudnya ada nggak barang yang tidak bertuan gitu loh? Nggak ada sih, paling pernah nggak beberapa sih, pernah sekali lah. Jadi si kita kirim paket, ternyata si YBS-nya tuh udah ke luar kota, udah buat mas aja kayak gitu sih paling. Pas dibuka ternyata cuma gantungan sikat gigi. Gantungan sikat gigi dan gantungan mobil. Bukan buat gantung ya, pantesan dikasihin katanya. Cuma kayak ginian doang. Tapi nggak apa-apa, bersyukur dong. Alhamdulillah maksudnya emang si ABS-nya nggak memperhitungkan bahwa dia mau keluar kota tanggal berapa hari apa gitu kan. Barangnya emang mungkin telat atau gimana kayak gitu. Tapi kalau saya Bu, sempet sih kalau misalnya sebutin nggak bertuan, bisa jadilah. Soalnya nama itu nggak ada, alamatnya emang misalnya Jalan Mulyasari, tapi nomornya ratusan, itu nggak ada. Itu emang suka ada disebutnya teh nembak, nggak tahu tokonya yang nembak, nyari rating. Oh iya. Nggak tahu emang ada yang nggak tahu yang ada yang lagi nuyuk gitu, ada yang lagi nuyuk kan. Iya. Oh bisa gitu. Bisa nuyuk, jadi kalau misalnya dapat bisa di e-commerce itu misalnya pengguna baru, oh dapat gratisan nih buat beli misalnya cuma Rp1 dituyuin satu HP, bisa bikin beberapa akun kayak gitu. Oh iya, berarti ya pembelinya dia juga gitu, maksudnya dia juga yang mesen pakai akun lain. Kalau saya nggak tahu kan jadi bingung. Yeah. Apalagi saya sempet Bu, itu mendingan kalau misalnya cuma 50.000 gitu ya. Tapi pas dilihat, detailnya tuh sampai 500.000. Mau nembak cuma susah, takutnya dikomplain. Kalau kena komplain malah jadi ngegantiin. Lumayan kan. Harus ribu. Nah terus berarti udah ditaruh aja di kantor gitu? Iya, langsung konfirmasi lagi. Kalau yang sebelumnya Bu ya, yang itu. Kalau yang sekarang mah nggak ada yang kayak gitu. Aman lah, aman, nggak ada yang gitu. Terus ada Bu satu lagi, bukan ini, yang suka sulit ngebuat saya waktu itu sulit gitu, nggak mau lah ngirim itu teh. Kalau misalnya bentukannya udah amplop atau surat, Ya, not. Soalnya pasti ini nggak akan jauh dari penagihan, dan yang ditunjuknya itu suka nggak ada. ya hampir rata-rata mungkin kalau bentuknya surat kayak slip harga barang, cuman nota barang aja. Tapi emang kalau di saya emang harus dikasihin, karena kadang-kadang kalau misalkan komplain itu tetap ngegantinya tuh seharga barang itu gitu. Tetap harus ada penerimanya Ya. ya. Tapi kalau penagihan kayak gitu ya kita langsung, kalau emang alamatnya udah benar ke situ, emang udah biasa dianya nunggak ya langsung masukin ke bawah pintu aja kayak gitu. Nggak kadang-kadang nggak perlu konfirmasi. Nah, dari penghasilan sebagai pejuang jalanan atau kurir, Mamang Jampol itu cukup atau kurang atau sebenarnya lebih dari penghasilan sebagai kurir? Dibilang cukup ya cukup sih, dengan gaji kan kita sistemnya masih gaji. Emang dengan gaji UMR waktu masih sebelum naik sekarang 4 juta kan sekarang. 4 juta. Kalau kemarin kan masih 37, 38 lah kurang lebih. Gitu. Ya segitu. Terus ada bonus target juga 625.000. Kalau udah target. Kalau mendapat target. Terus kalau misalkan dari udah habis target itu ada kelipatan barang. Misalkan kita dari target itu lebihnya kita 200 paket. Berarti 200 paket dikali 1.000. Berarti dapat 200.000 lagi dari kelebihan barang itu kayak gitu. Oh, bisa nabung artinya? Nabung ya alhamdulillah bisa buat nabung, terus ikutan arisan kayak gitu. Untuk misalnya di bidang kesehatan gitu kan,
pasti rata-rata suatu perusahaan pasti punya BPJS lah, BPJS kesehatan ya, sama BPJS ketenagakerjaan. Itu mah anggapnya masuknya asuransinya BPJS kesehatan mah. Tapi ada nggak sih bantuannya kalau misalnya ketika si kurir itu lagi sakit atau sampai kejadian kecelakaan, ketabrak atau gimana, dibantu sama perusahaan itu sendiri? Kalau perusahaannya kadang-kadang ada. Kalau misalkan emang ngasih kayak foto kita kecelakaannya kayak gimana. Terus waktu itu ada teman yang berkelahi sama dogi. Lempar-lempar. Digigit lah ini tangan, kalau nggak salah tangannya gitu digigit. Anjing digigit sama digigit sama anjing. Bukan anjing digigit sama kurir. Kurirnya digigit si mbaknya. Digigit lah ceritanya singkatnya. Memang dibawa ke dokter. Di sisi lain si yang punya anjingnya itu tanggung jawab. Dari perusahaan juga ada kayak gitu. Terus dari anak-anak juga patungan kayak gitu. Emang ada uang kas juga sih di kantor, dari kurirnya ada uang kas. Saya itu buat ada potongan dari barang atau hilang barang itu kegedean. Jadi dari uang kas itu didonasiin lah beberapa persennya dari uang kas. Terus kalau misalnya ada yang sakit, ada yang lahiran, ada donasi dari uang kas itu. Sekarang masih kerja di situ. Sekarang udah hampir sebulanan lebih udah nggak kerja lagi karena dapat dispensasi. Bukan dispensasi tapi efisiensi atau istilahnya pemecatan mungkin ya, atau gimana sih? Jadi dikeluarkan lah istilahnya mah. Kasarnya di PHK lah. Di PHK lah gitu. Terus emang udah cukup lah selama 3 tahun lebih ini membaktikan hidup di dunia paket gitu. Membaktikan gitu. Banyak juga jasa-jasa pengiriman yang lain teman-teman ngajak gitu. Banyak. Bukan banyak, ada gitu. Cuman emang saya nolak tuh emang pengen istirahat. Terus emang udah nggak tertarik lagi buat di dunia perpaketan kayak gitu. Sekarang nggak tahu kalau nanti kalau udah butuh duit. Di dunia kurir lagi. Pengen nyoba hal lain lagi sih. Misal ternak tuyul gitu. Itu lagi proses. Proses. Di Bandungnya lagi ternak tuyul. Punya 2 lah sekarang tuyulnya. Gitu. Itu mah anak sorangan. Lain ternak tuyul. Emang nyimpen bibir. Ya dari Mamang Japol. Pesan Bu ya, pesannya selama jadi kurir itu untuk kurir yang lain, yang baru mau terjun, yang masih pesannya Kang Jempol itu apa sih buat mereka ini nih yang sementara masih berjuang di jalanan gitu loh. Ya pesannya semangat aja sih, pejuang rupiah gitu kan, pejuang jalanan. Semangat. Terus kalau misalkan ada YBS atau customer yang emang agak sedikit rese atau ribet kayak gitu, ya jangan terlalu diambil pusing sama jangan terlalu diambil hati gitu. Gitu. Terus ya nikmatin aja sih. Apapun yang dinikmatin dan disyukuri, ya pasti ada timbal baliknya juga gitu. Capek. Tanpa kurir pun ya mandek lah. Iya, karena ujung tombaknya kan dari pengirimannya itu. Betul. Kalau enggak kan nggak bisa berputar tuh perekonomian. Iya. Gitu. Mau ngantri sendiri, monggo. Capek. Mereka aja capek, dia aja capek udah nggak mau lagi. Nanti kedepannya motivasinya untuk hidup bagaimana? Motivasi hidup berat motivasi hidup kurang lain Mario Teguh paling karena kan udah anggapnya udah berhenti nih jadi kurir untuk pedagang jalanan. Pedagang jalanan salah ngomong. Maksudnya
memberikan motivasi apa nih buat yang lain gitu ya? Apa gimana maksudnya? Untuk Aldinya Aldi atau Jampo kedepannya, karena kan udah berhenti nih dari itu, nanti dapat uangnya mau dari mana? Emang kalau berhenti emang udah dipikirin sebelumnya juga, ya istilahnya pengen usaha juga di tempat yang lain misalkan. Cuman untuk sekarang emang lagi pengen istirahat dulu, ya sampai ya maksimal sampai Lebaran lah, emang bener-bener pengen istirahat gitu. Paling ya pengennya mah usaha kayak gitu sih. Kan dari sebelum ini kan udah ngumpulin buat usaha kayak gitu. Jadi lebih baik kalau bisa mah emang sekarang jadi kurir gitu ya. Sekarang jadi kurir, nabung, kedepannya buat membuat usaha sendiri gitu ya. Jadi nggak kerja di tempat. Ya diusahakan emang kayak itu di bidang perkuriran lagi, misalkan punya perusahaan perpaketan lagi, ya kenapa enggak gitu kan, bersaing secara sehat kayak gitu. Atau ya di usaha bidang lain, misalkan dengan kamu hobinya apa, masak atau apa kayak gimana, ya diterusin aja kayak gitu. Jadi usahain bisa, ya meskipun sekarang lagi kerja di tempat yang lain, usahain nyimpen buat kedepannya punya menabung lah, usaha sendiri ya. Karena nggak tahu kan kedepannya. Ya. Dan buat kurir-kurir juga jangan pinjol sama kakek Zeus juga, janganlah kalau bisa. Kakek Zeus Kayak judi-judi gitu. judi slot. Rata-rata adalah beberapa temen yang emang kena pinjol, maksudnya suka main judi-judi kayak gitu, dan ya hancur, nggak bisa nabung buat dirinya aja, kadang-kadang suka susah gitu. Ya jangan sampai terjun ke dunia itu. Jadilah pejalan yang bertanggung jawab, seperti Pak Jempol. Amin. Nih. Jadi uang teh mendingan dikasihin ke anak istri ya, daripada betul. dikasihin ke kakek Zeus. Apalagi kakek Sugiono. Hanya orang yang tahu ya. Aplikasi hijau itu. Aplikasi hijau. WA itu mah aplikasi hijau. Oke lah, berarti kalau gitu, berarti kalau sudah tidak ada lagi nih, kita akhiri aja perbincangan episode kali ini. Jadi nantiin aja video selanjutnya. Kita usahain kita upload seminggu sekali ya, kita usahain ya. Jadi biar kita bisa lebih banyak sharingnya lagi. Jangan lupa juga subscribe, like, sama komen. Kalau yang mau jadi narasumber, kalau misalnya lagi di Bandung, silakan, boleh komen di bawah atau enggak email ya. Terus ya itu aja sih paling dari saya. Terima kasih Bapak Jempol. Salaman dulu dari Pak Hamdan. Mau apa lagi ininya, pesan kesannya untuk Bapak? Paling cuman jangan lupa bantuin di share ya, biar videonya tambah ramai. Ya, biar juga Pak Hamdan kesini. Biar juga banyak yang terbantu ya, maksudnya mungkin ada unek-uneknya nggak terluapkan, atau misalnya dari cerita-cerita narasumber kan juga pasti ada pelajaran yang dapat kita petik gitu loh, dari sebuah pengalaman orang lain kita bisa ngambil sebagai suatu pelajaran itu sih. Jadi memang tujuan kita di sini untuk sharing ya, untuk ya memetik suatu pelajaran dari pengalaman banyak orang, terutama pejuang jalanan alias kurir. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu di next video. Oke, thank you. Bye.